Tradisi liturgis ini seakan mengisyaratkan pendekatan yang melihat Yahweh sebagai Tuhan dan Israel sebagai taklukan. Nah itu kalau nggak hati-hati ya mungkin akan dilihat begitu. Itu tradisi E, ya. Nah, mari Bapak Ibu coba kita lihat selanjutnya. Ini keterangannya panjang-panjang. Bagaimana nih? Tradisi Y. Keluaran 19 ayat 9 sampai dengan 20 memuat dua tradisi penampakan antara Y dan E. Jadi tadi Allah menampakkan diri itu dilihat dari dua versi, yaitu Y dan E. Bagaimana Y melihat? Nah ini, nanti kita bisa lihat itu di sini. Tradisi Y menggambarkan Allah yang menampakkan diri dengan latar belakang ledakan gunung berapi. Oh ya. Dalam cerita itu terkandung juga unsur-unsur perang suci, disebut-sebut mengenai kesiapsiagaan panah dan trompet. Nah, mari coba kita lihat bab 9 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Lihat itu awan. Jadi kalau awan pasti apakah ada kaitannya dengan gunung berapi? Dengan trompet dan perang suci? Saya kira enggak itu ya. Berarti itu kemungkinan dari tradisi E. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap-siap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Nah, kalau lihat batas-batasnya itu kecenderungannya adalah itu dari kelompok ini. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah dihukum mati. Jadi ada unsur apa itu namanya transendennya. Termasuk itu kalau awannya tidak tebal, nanti lihat misalnya Allah berbicara, itu bisa mencelakai kalau melihat wajah Allah itu. Jadi lalu kemudian kan ditutupi dengan awan tebal, ada suaranya. Karena membayangkan suaranya Allah itu keras sekali. Romo, ini terkait dengan ayat 9 tadi, Romo. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Kemudian hubungannya ke ini, Romo, waktu Yesus dibaptis itu sama siapa kan? Oh iya. Nah itu kan tadi ceritanya bahwa Allah itu sudah menjadi manusia ketika Yesus datang itu kan, Romo, yang melepas tali kasutnya pun aku nggak mampu, yang kata Yohanes. Sementara setelah dibaptis kan ada suara Allah dari langit, Romo. Sementara tadi Allah itu kan udah jadi manusia gitu, itu gimana? Satu di atas, satu di bawah gitu. Untuk pikiran kita ini, karena pikiran kita itu kan Allah yang menjelma manusia itu lalu berarti kan Allah hilang dari atas begitu ya. Itu yang tidak gampang untuk kita tangkap, jadi bukan berpisah. Iya itu mau gambarkan. Jadi kelihatan bahwa fungsinya itu kan
Di mana Bapaknya itu? Bapaknya kan selalu digambarkan di atas. Bukan berarti ketika Allah itu turun menjadi manusia lalu Allahnya di atas kosong gitu. Dia apa? Jadi nggak ada kekosongan di kerajaan Allah ya. Ya, jadi jangan terikat tempat dan itu ruang dan waktunya itu. Jadi nggak gampang. Angel yang jelas gitu ruang dan waktu. Karena kan Allah itu bisa berada di mana-mana, itu yang agak repot. Tapi menarik kalau di kisahnya Allah itu kan langit kan terkoyak. Iya. Lalu kemudian muncul suara Allah itu. Ini kan agak berbeda dengan yang peristiwa Gunung Sinai. Di balik awan dia kan. Kan dia itu malah justru di atas awan, awannya agak tebal. Karena kalau dia tidak tebal, nanti dia melihat wajah Allah. Sama tuh. Bisa mati di situ. Itu ada perbedaannya. Jadi ketika Allah itu digambarkan, tergantung penggambarannya siapa. Kalau Allah itu digambarkan sebagai Allah yang transenden, seperti misalnya E menggambarkan atau P menggambarkan, nah itu sangat kadang-kadang sangat bahaya untuk pihak manusia. Tapi kalau Allah itu digambarkan oleh Y, itu biasanya adalah Allah yang imanen, yang berjalan-jalan, Allah yang bisa bercakap-cakap dengan manusia. Memang tadi dikatakan kan, jadi bagaimana penghayatan tradisi itu berbeda-beda. Pasal tadi juga yang mengatakan alam bisa juga ya ini hanya ini kan waktu Yesus dibaptis ya, lalu turunlah Roh Kudus, lalu ada suara dan Yesus itu adalah putra. Jadi ini kan sebagai semacam menjelaskan juga sebagai trinitas ya. Kalau itu lebih masuk akal. Ya. Allah. Ya, memang konsepnya kan trinitas. Ya. Tetapi kan lalu Yesus itu juga Allah kan dia Iya, yang menjelma itu. Maka kalau Yesusnya sudah menjelma manusia turun ke bumi, berarti dia surga kosong toh. Trinitas. Tetap ada. Saya pernah dengar penjelasan dari Bambang Sena kan, dia melakukan pendekatan. Pendekatan berarti bukan berarti sama kan. Nah, contohnya kayak matahari itu kan, yang kita lihat sampai di bumi ini kan sinarnya, ya kan? Tapi kan bukan berarti mataharinya datang ke bumi gitu. Terus kayak Roh Kudus tuh ya pendekatannya mungkin ya kayak panasnya kita rasakan seperti itu. Jadi kan bukan berarti mataharinya juga langsung datang di dekat bumi gitu. Mungkin matahari tetap posisinya di sono, sinarnya kita lihat dalam wujud Yesus bisa kita lihat, panasnya ya mungkin rohnya itu. Pendekatannya sih seperti itu, tapi bukan berarti sama. Ya mungkin harus dilihat juga karena kalau pandangan kitab suci itu tidak pernah menerapkan pribadi-pribadi dalam arti personanya itu tetap ada, tetapi lebih kalau kita membaca perjanjian baru, perjanjian lama akan ditunjukkan fungsinya ketimbang wujudnya. Dalam arti kadang-kadang orang kan membagi-bagi itu ya, tapi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama itu nanti ketemu Allah itu kelihatan dari fungsinya. Dan itu nanti dirumuskan persis menurut syahadat itu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah itu jelas di situ fungsinya itu. Jadi kerjaannya apa? Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Saya kalau menerangkan kepada katekumen menerangkan dengan cara mudah begitu karena katekumen nanti bingung kalau ngomong 3, 1, 1, 3. Nah, 3 pribadi, 1 hakikat, menjadi sangat sulit untuk mereka. Tapi paling gampang kita mengerti dilihat dari pekerjaannya saja. Kalau ngomong Allah Bapa itu pasti kaitannya dengan penciptaan langit dan bumi.
Kalau kita ngomong Allah Putra, pasti itu kaitannya dengan penebusan. Allah Putra yang menjelma menjadi manusia dan sudah menjadi daging, Yohanes mengatakan. Nah, itu kaitannya dengan penebusan. Kalau Allah Roh Kudus itu pasti adalah Roh yang memberi kehidupan, yang membimbing gereja, perjalanan gereja sampai sekarang. Belum pernah dicabut Roh. Romo bilang kan kalau zaman dulu itu orang berdoa kan kenapa pakai ini supaya kalau misalnya silau nanti kita bisa menuntut ini. Sementara Yesus sendiri ketika dia berdoa kan dia termasuk Allah Putra kan. Kenapa dia takut juga silau gitu? Dia kan bagian dari dia gitu. Ya dia orang Yahudi Mas. Sebagai manusia Yahudi pasti dia ikut tradisinya orang Yahudi. Itu pasti dipersoalkan. Panji Gumilang aja dipersoalkan. Padahal salamnya itu kan salam Ibrani dengan salam Arab. Meskipun ya sekarang teman-teman kita itu pakai kerudung kemana. Jadi kalau orang Yahudi pasti mau doa, mau baca kitab suci pasti kerudungnya itu dipakai. Karena